butiran tanah yang paling besar sampai yang paling halus. Jadi supaya lebih jelas nanti akan saya jelaskan sekalian bagaimana caranya kita bisa membedakan secara pengujian dengan cara analisa ayatan. Nah, supaya bisa tahu lebih dekat bagaimana cara kita mengukur secara visual, berarti harus lebih dekat lagi untuk lebih tahu. Jadi ini adalah untuk ukuran butiran kerikil. Terus nanti kita akan geser ke pasir. Yang di sini ini bisa jadi campuran dari banyak ya. Kita nggak tahu, kita identifikasi dulu. Yang di sini juga sama yang dari bongkahan, basah sih kalau dipegang. Jadi kalau kita bicara visualisasi tanah itu juga termasuk yang bisa dirasakan. Pertama dirasakan dulu. Terus habis itu rasanya apa, basah atau gimana? Baru ke sini. Ini butirannya halus yang dulu pernah saya jelaskan di kelas. Sebenarnya itu kalau divisualisasi paling gampang dengan cara bedak compact yang kalian punya. Dah. Ukuran kerikil. Diukur itu pakai penggaris. Berapa nih sentinya? Yang paling besar. Berapa nih? 4,5 ya. Oke. Yang paling kecil berapa? Kecil lagi. Wah, sulit banget nih. Oke, ganti lagi. Yang ini. Oke, berarti masuk. Pasir bisa nggak? Kita lihat ya. Pasir itu dia berbutir, butirannya lepas. Jadi tadi saya lanjutkan, kalau kita pasir, kita teteskan air kayak gini nih, berarti dia memang benar-benar pasir. Nah, kalau misalkan dia dibasahi pakai air, langsung lah dia menyebar ke sebelah kiri dan kanannya. Bu, apa yang terjadi dengan fosil dinosaurus di dalam lapisan tanah? Oke, saya jawab ya. Coba agak lebih dekat sedikit. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita ngambil sampel tanah yang ngawur-ngawur asal-asalan gitu, di sini pasti ada kotorannya. Nah, pada saat kita nganalisis, ini tuh harusnya dibersihin. Oke. Jadi semua kotoran-kotoran yang ada seperti ini harusnya dibersihkan. Bisa jadi nih tadi tulangnya fosil dinosaurus yang gitu ya, belum tentu kita tahu. Atau cangkang telur yang kamu buang juga bisa ikut di dalamnya. Kita bersihkan dulu. Kalau sudah, secara visual berarti artinya kita bisa mengidentifikasi warnanya dulu. Berarti warnanya adalah apa nih? Coklat muda. Kemudian ada butiran-butirannya. Jauh lebih baik sebenarnya, meskipun kamu bilang nanti dalam analisa boring dia tanahnya halus, terus habis itu ada butiran-butiran kecil, jauh lebih baik kalau ini dianalisa ayatan, jadi jelas pada gradasi berapa dia gitu ya. Kalau kita tambah air, mari kita rasakan. Ini sebenarnya nggak ada bedanya, cuman ini jauh lebih kasar harusnya. Kalau ini sih kasarnya karena dari si butiran ini, bukan dari butiran halusnya. Sekarang kita coba ke butiran halusnya. Ini ya, kita lebih dekatkan. Apa yang terjadi dengan butiran halusnya? Ini caranya. Tanah itu kan terdiri dari butiran air dan udara. Kalau tanah itu kering, dia bisa kok nyerap air lagi, tapi cuma 30-40% ya. Jadi kita coba basahi, tambahin aja terus air sampai seberapa sih dia pengalirannya. Oke. Nih, caranya itu tidak boleh ke semuanya dikasih air untuk mengidentifikasinya di titik yang sama, sehingga kita tahu bagaimana dia penyerapan airnya. Awalnya tadi ketika dibasahi cepat, of course, tapi lama-kelamaan ketika dia sudah penuh dengan air, apa yang terjadi? Seperti ini, airnya masih ada nih di sini, belum bisa nyampe keluar ya kan. Berarti sebenarnya di antara ini bisa jadi dia masih dalam proses pengaliran, artinya kecepatan rembesannya tidak secepat di tanah pasir. Jadi di sini dia butuh proses lama. Ini masih perlu identifikasi lagi. Jadi kalau identifikasi visual, 1 warnanya, 2 dari komponen butirannya seperti apa, terus rasanya di tangan itu seperti apa. Kasar itu kan karena dari butiran ini, bukan dari halusnya. Terus nanti secara visual ditambahkan, jika ditambahkan air pada satu titik, awalnya cepat menyerap, lama-lama bagaimana? Itu yang bisa dijelaskan. Oke ya. Kita ke sampel yang ini. Jadi kalau untuk yang ini,
awal sih warnanya ini coklat muda dan ini adalah coklat tua. Kalau dirasakan yang di sini halus banget, kayak megang apa ya ini ya, kayak megang tepung, lebih ke sana ya kan. Nah kalau udah megang tepung kayak gini, di sini tuh sebenarnya ada, kalau dirasakan kalian nggak bisa ngerasain sih, cuman kalau dirasain lagi masih ada kasar-kasarnya dikit, tapi nggak sekasar merasakan ini si pasir, ini tanah campuran, dan yang ini. Kita coba yang dari sini. Waktu di kelas saya pernah menjelaskan bahwa tanah lempung itu adalah tanah yang remolded, artinya tanahnya gampang dibentuk. Ini sebenarnya kalau kondisinya basah enak banget ya bikin adonan apalah ini ya, tapi ini lengket loh sebenarnya. Ini maksudnya yang lengket. Nah, oke. Terus ini yang bisa dirasakan coklat muda, lengket kalau basah. Kalau kering ya berarti coklat muda. Sebenarnya kalau dirasakan lagi, rasakan aja terus. Dirasakan lagi ke sini, semakin ke dalam masih ada kasar pasir halusnya. Kita coba pakai air. Bisa masuk airnya? Sulit banget kan udahan ya. Nah berarti sebenarnya bisa masih dia kategorinya lanau atau lempung. Ini masih perlu kita uji lagi. Oke, lihat ini airnya malah tumpah nih ke atas ya. Jadi bagaimana penyerapan airnya? Oh, masih di luar, jadi dia numpah-numpah gitu. Beda dengan yang ini, dengan yang pasir. Oke, kalau yang ini tipikal akan sama dengan ini. Bedanya ini jauh lebih kering daripada yang itu ya. Itu aja dari saya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjutkan untuk ke pengujian analisa ayakan.